Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga tetap semangat dan juga sehat. Oke lah guys, pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah dari alur cerita film India bertemakan teroris yang bernama Akeli yang tayang pada 2023 lalu. Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang karena tuntutan hidupnya, dirinya harus bekerja di sebuah pabrik yang berada di zona perang. Hingga akhirnya kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi ketika pabriknya kedatangan para teroris yang membunuh dan menculik semua pekerja, termasuk si wanita itu sendiri. Jadi, apakah si wanita ini akan berhasil selamat dan kembali ke surga? Maksudnya kembali ke neraka, maksudnya kembali ke negaranya. Oke lah guys, langsung saja tanpa membuang banyak waktu kita masuk ke alur cerita dari film Akeli 2023. Cerita ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita India bernama Jyoti yang sedang bekerja di bandara. Tak lama dari situ, Jyoti melihat seniornya yang bernama Tuan Suri yang sedang dibentak oleh seorang penumpang yang sangatlah kurang ajar dan juga kasar. Hingga akhirnya secara tidak sengaja Jyoti malah meninju sepenumpang hingga hidungnya berdarah. Tentu saja karena kejadian tersebut, Jyoti pun dipanggil oleh bosnya dan disuruh untuk memilih antara dirinya atau Tuan Suri yang harus dipecat untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka terhadap para pelanggan. Pada akhirnya, Jyoti pun terpaksa untuk melepaskan pekerjaannya itu demi menyelamatkan Tuan Jyoti. Memang sungguh baik banget Jyoti ini. Karena sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya tersebut, Jyoti kini harus mencari pekerjaan di seorang penyedia pekerja bernama Tuan Chawla, gitulah guys. Sayang sekali semua pekerjaan yang sudah tersedia telah habis dibeli oleh pelanggan lain. Intinya di sini kalau mau untuk mendapatkan pekerjaan, ya tentu saja harus bayar dulu bro, biar bisa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan langsung bekerja. Taulah sistemnya itu mirip-mirip di negara apa. Untungnya setelah dibujuk, Tuan Chawla mengatakan kalau dia hanya bisa memberikan satu lowongan pekerjaan yang berada di pabrik Kerman sebagai seorang supervisor. Namun tempat tersebut ternyata berada di lokasi Mosul, Irak. Mendengar lokasi pekerjaan tersebut yang berada di Irak, hal itu pun membuat Jyoti sempat merasakan ragu karena lokasi tersebut sementara berada dalam masa perang. Akan tetapi Tuan Chawla mengatakan kalau tempat tersebut juga dijaga oleh para tentara dan lokasinya juga masih berada di daerah aman dan sudah bisa dipastikan kalau Jyoti akan aman di situ. Namun dikarenakan dia juga membutuhkan uang untuk membiayai keponakannya yang sudah menjadi yatim piatu, serta juga membayar cicilan rumah KPR. Dengan terpaksa, Jyoti pun menerima pekerjaan tersebut. Jyoti kemudian pulang dan memberitahukan kepada ibunya kalau dia sudah berhenti dari pekerjaannya di bandara. Jyoti di situ juga berbohong kepada ibunya dengan mengatakan kalau kini dia juga mendapatkan pekerjaan di Muscat. Mendengar hal tersebut, ibunya tentu saja setuju-setuju saja karena mengira kalau anaknya itu akan bekerja di Muscat yang merupakan daerah yang cukup aman. Namun keponakannya yang bernama Mahi tidaklah setuju karena dia masih membutuhkan Jyoti di sisinya. Ditambah Mahi ini baru saja kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan pesawat. Setelah diberikan penjelasan supaya tidak menjadi anak yang beban, Mahi pun merelakan Jyoti untuk pergi bekerja demi dirinya. Jyoti pun setelah itu pergi untuk menjual perhiasannya. Setelah mendapatkan cukup uang, Jyoti kemudian memberikan uangnya kepada Tuan Chawla sebagai biaya administrasi dan juga menghabiskan waktu sisanya bersama keluarga kecilnya. Tak lama setelah itu, Jyoti pun kemudian berangkat pergi menuju Mosul, Irak. Cerita pun kemudian berganti setelah sudah sampai di bandara, Jyoti kemudian dijemput oleh manajer pabrik bernama Rafiq yang terlihat sangatlah ramah kepada dirinya. Di dalam perjalanan, Jyoti merasa cukuplah senang dengan tempat tersebut, sampai akhirnya mobil mereka berdua pun terhenti karena adanya kerumunan.
Ketika diperiksa, rupanya hal tersebut disebabkan oleh para masyarakat yang sedang melihat para petugas penjinak bom yang sedang berusaha untuk mematikan bom di badan seorang anak gadis kecil dong. Terlihatlah kalau petugas tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memutuskan kabel bahkan sampai mencoba untuk menghancurkan gemboknya. Namun, pada akhirnya tentu saja melihat hal ini, Mimin merasa sangatlah merinding. Apakah kalian juga? Namun kita lanjut dulu alur cerita ini. Setelah hal itu, Jyoti dan juga Raffi kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Namun karena masih syok di perjalanan, Jyoti pun akhirnya muntah. Melihat Jyoti yang sangatlah syok, Raffi kemudian menenangkannya dengan bilang kalau pabrik mereka tempat bekerja sudah dijaga oleh para militer. Selain itu, tempat mereka bekerja juga lumayan jauh dari zona perang. Ketika sampai di pabrik, Jyoti kemudian bertemu dengan pengelola pabrik bernama Madam Noor, yang langsung saja meminta maaf karena Jyoti harus menyaksikan hal mengerikan di kedatangan pertamanya di tempat itu. Madam Noor kemudian bilang kalau semua orang yang ada di dalam pabrik merupakan keluarga dan pasti akan saling melindungi. Jyoti pun akhirnya dibiarkan untuk beristirahat terlebih dahulu untuk bisa menenangkan dirinya dan akan langsung bekerja di keesokan hari. Setelah itu, ketika sedang beristirahat, Jyoti yang begitu ketakutan dengan kejadian tadi, dia pun menelpon Tuan Chawla dan meminta untuk dipulangkan saja daripada harus bekerja di daerah yang sangatlah berbahaya. Sayang sekali Tuan Chawla bilang kalau dia bisa untuk memulangkan Jyoti kapan saja, namun tentu saja uang dari Jyoti sebelumnya yang sudah diberikan tidak bisa lagi untuk dikembalikan. Mendengar hal tersebut, Jyoti pun hanya bisa menangis dan terpaksa untuk tetap tinggal dan bekerja di pabrik tersebut. Singkat waktu, ketika malam hari, Rafiq pun mendatangi Jyoti dan mengajaknya untuk keluar makan malam bersama dengan rekan-rekan lainnya dan juga berkenalan dengan mereka. Terlihat di situ Jyoti yang mulai merasa nyaman karena semua rekannya begitu baik kepada dirinya. Hari-hari dari Jyoti pun setelah itu berlalu dengan sangatlah lancar dan juga mulus. Tidak ada hal buruk, bahkan terlihat kini Rafiq yang sudah mulai untuk mendekati Jyoti dengan cara yang sangatlah simpel, seperti memberikannya minum, mengajaknya pergi untuk berbelanja, dan berbicara santai seperti itu. Hingga akhirnya mereka berdua pun kini sudah mulai semakin dekat, bahkan hendak untuk melakukan kencan di saat itu. Namun saat itu juga Jyoti mendapatkan telepon dari keluarganya yang mengatakan kalau mereka berencana untuk datang berlibur di Muscat menemui Jyoti. Sialnya setelah itu Jyoti mendapati berita TV kalau kini pemimpin teroris bernama Asad sudah mulai untuk melakukan pengeboman di lokasi dekat pabrik. Setelah melihat berita tersebut, semua pekerja kemudian menjadi sangat panik. Mereka kemudian meminta paspor mereka kepada Madam Noor dan meminta supaya bisa pulang ke negara mereka masing-masing. Ketika masih stres dengan kejadian tadi, tiba-tiba Jyoti mendapatkan telepon dari Tuan Chawla yang menanyakan apakah Jyoti sudah mengurus tiket pulangnya. Karena pemerintah India sendiri sudah mengeluarkan pemberitahuan supaya semua warganya yang berada di Irak agar bisa kembali. Setelah itu, dia pun segera mempertahukan hal tersebut kepada Madam Noor dan juga Rafiq. Mereka pun akhirnya setuju supaya Jyoti pulang ke negaranya. Malam harinya, keadaan kini menjadi semakin chaos ketika mereka melihat kota yang kini sudah didatangi oleh para teroris, serta membuat kehancuran dengan bom. Keesokan harinya terlihat pasukan Asad yang sudah menghampiri pabrik. Mendengar hal tersebut, Madam Noor kemudian meminta semua orang untuk bersembunyi di gudang, sementara dia, Rafiq dan seorang karyawan bernama Hafiz akan tinggal untuk menghadapi para teroris. Pasukan teroris setelah itu kemudian langsung saja masuk menghampiri Madam dan juga yang lainnya. Mereka kemudian menyuruh supaya menyerahkan semua karyawan. Namun karena Madam Noor menolak
dia pun langsung saja didor oleh seorang mujahid atau orang kepercayaan dari Asad yang bernama Komandan Wahab. Wahab setelah itu kemudian mengancam Hafir dan menanyakan keberadaan dari para karyawan. Karena ketakutan, dengan terpaksa, Hafir pun langsung saja memberitahukan lokasi dari para karyawan. Setelah itu, semua karyawan pun akhirnya ditangkap dan dibariskan di luar. Hafiz setelah itu pun disuruh untuk memisahkan semua orang yang beragama Sunni. Dia pun kemudian menunjuk satu persatu orang di antaranya, yang ternyata juga adalah Rafiq. Setelah semua orang yang beragama Sunni sudah dipisahkan, yang sisanya kemudian dipisahkan antara laki-laki dan juga perempuan. Mereka pun kemudian dimasukkan secara terpisah ke dalam truk dan dibawa entah kemana. Tentu saja dalam perjalanan, para tawanan laki-laki dibawa ke daerah sepi dan disuruh untuk berbaris. Dan tentu saja kalian semua sudah tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Sementara itu, para tawanan perempuan kemudian dibawa ke dalam markas para teroris dan disuruh untuk menggunakan cadar hitam. Sementara itu juga terlihatlah Wahab yang sedang melakukan rekaman kepada Sekjen PBB dengan meminta penekanan otoritas PBB serta mentransferkan sejumlah uang berupa 50 juta dolar. Dia pun mengancam dengan mengatakan kalau tidak diberikan hal tersebut maka para pekerja PBB yang dia sandra akan segera dibunuh. Setelah itu kemudian Wahab memberikan laporan kepada pemimpin teroris yakni Asad. Setelah menyelesaikan tugasnya itu, Wahab dan juga kawan-kawannya kemudian dihiburkan dengan semua tawanan wanita yang kini sudah menggunakan cadar. Sialnya di situ Wahab malah memilih Joti untuk dibawa. Dengan wajah yang penuh dengan ketakutan dan juga penuh tekanan, Joti hampir saja diperkaos oleh Wahab. Untung saja saat itu Joti sempat melakukan perlawanan dan secara tidak sengaja malah membunuh Wahab. Joti pun setelah itu segera berlari kabur. Namun anak buah Wahab berhasil menemukan mayat Wahab dan langsung saja melakukan pengejaran. Dan tentu saja dengan cepat, Joti pun akhirnya ditangkap. Beberapa saat setelah itu, datanglah Asad, pemimpin dari teroris. Setelah mengetahui kalau orang kepercayaannya sudah dibunuh oleh seorang gadis India, Asad malah menjadi kagum dengan keberanian dari Joti, serta mengatakan kalau dia akan menjadikan Joti sebagai istrinya. Setelah itu, Joti kemudian dihampiri oleh para istri Asad yang dipimpin oleh istri pertama Asad bernama Habibah, yang langsung saja membuat Joti pingsan saat itu juga. Setelah Joti terbangun, dia pun kini sudah dikurung bersama dengan dua anak gadis bernama Mahira dan juga kakaknya bernama Afra, yang dijadikan budak untuk enak-enak oleh Asad, sangat tidak berperi kemanusiaan. Tak lama setelah itu, Habibah kemudian datang dan menyuruh Joti untuk menggunakan jilbab. Dia pun menyuruh supaya menemui Asad di kamarnya. Ketika sudah bertemu, di saat itu juga Asad langsung saja memanen Joti sebagai hukuman karena sudah membunuh Wahab. Cerita setelah itu berganti ke India memperlihatkan ibu Joti yang merasa cemas karena anaknya tidak memberikan kabar. Ibunya dan juga Mahi kemudian mendatangi Tuan Chawla untuk menanyakan kabar dari Joti. Mereka pun dibuat terkejut saat mengetahui kalau Joti ternyata bekerja di Mosul dan bukan di Muscat. Tuan Chawla juga menyarankan ibu Joti agar pergi ke Delhi dan melakukan aksi demo bersama semua orang tua yang keluarganya juga berada di Irak. Tak pakai lama setelah itu, ibu Joti dan juga Mahi kemudian pergi ke Delhi dan bergabung bersama semua orang tua di depan kantor Kementerian Luar Negeri. Karena kelamaan menunggu, mereka pun segera memutuskan untuk mengikuti seorang pegawai yang bekerja di kantor kementerian. Ibu Joti setelah itu memberikan foto Joti dan juga meminta tolong supaya pegawai tersebut bisa mencari dan juga memulangkan putri kesayangannya. Cerita kemudian berganti lagi kepada Joti yang kini terbangun dari tidurnya bersama Asad. Dengan cepat, Joti kemudian memanfaatkan keadaan untuk mengambil borgol dan juga memborgol Asad saat itu juga. Sayangnya hal itu disadari oleh Asad. Karena merasakan panik, Joti langsung saja memukul dan menodongkan Asad menggunakan pistol, hingga tidak sengaja malah menembak bahunya.
Dikarenakan sudah terlanjut membuat kehebohan, Joti pun langsung saja menggunakan Asad sebagai sandranya dan bergerak keluar untuk melewati para teroris. Joti pun di situ bahkan berhasil untuk memaksa para teroris mengunci mereka sendiri di dalam ruangan. Setelah itu Joti kemudian mengajak Mahira dan juga Afra untuk kabur bersama dengan dirinya. Di jalan, Asad kemudian mencoba untuk melarikan diri. Namun Joti pun langsung saja menembaknya berkali-kali hingga terkapar di tanah. Setelah itu, mereka bertiga kemudian segera kabur menuju pangkalan tentara Irak. Cerita kemudian berganti kembali kepada Ibu Joti yang sedang diliput oleh media soal anaknya Joti yang terperangkap di negara Irak tanpa ada kabar sampai sekarang. Sementara itu juga, akhirnya Joti dan kedua anak berhasil sampai di pangkalan tentara Irak dan mereka pun segera meminta pertolongan. Beruntungnya si tentara mau untuk menolong, bahkan istrinya sampai menyiapkan makanan kepada mereka bertiga. Di samping itu juga terlihatlah Habibah yang sedang merawat Asad yang masihlah hidup dan menyuruh supaya anak buahnya untuk menyebarkan semua rekaman wajah dari Joti kepada semua orang, termasuk tentara Irak yang ternyata sudah menjadi antek-antek dari Habibah. Setelah mendapatkan gambar wajah dari Joti, si tentara dan juga istrinya kemudian memberitahukan hal itu kepada Habibah dan meminta para teroris untuk segera datang dan menukarkan mereka bertiga dengan sejumlah uang. Untungnya percakapan tersebut didengar oleh Mahira. Dia pun segera memberitahukan hal itu kepada Joti dan juga saudarinya. Dengan cepat Joti pun langsung saja membawa mereka berdua yang sialnya malah ketahuan oleh si istri. Dengan cepat mereka pun langsung saja dikunci di dalam kamar yang beruntungnya masih memiliki jendela untuk bisa kabur. Setelah keluar, mereka bertiga kemudian langsung saja kabur dari sana sembari diikuti oleh para teroris dan juga si tentara. Sampai akhirnya mereka pun akhirnya diselamatkan oleh para tentara Irak lainnya dan dibawa ke kamp penampungan. Setelah mendapatkan telepon, Joti kemudian langsung saja menghubungi ibunya dan juga Mahi dan memberitahukan kondisi terbarunya. Di situ juga terlihatlah Mahira dan juga Afra yang kini dijemput oleh seorang tentara sebut saja Pedro yang merupakan bawahan dari ayah Mahira dan juga Afra. Sebagai tanda terima kasihnya, Pedro kemudian menghubungi pemerintah India dan meminta supaya bisa memulangkan Joti. Keesokan harinya, pemerintah India mendapatkan berita kalau PBB dan juga teroris Asad sudah membuatkan kesepakatan untuk bisa memulangkan semua pekerja PBB dari Irak. Mereka kemudian juga mendapatkan berita mengenai perempuan yang terjebak di Mosul, Irak. Kemudian si pegawai yang sebelumnya dijumpai oleh Ibu Joti, dia pun juga mengiyakan hal tersebut serta memberikan foto dari Joti kepada si menteri. Menteri pun memberikan perintah untuk mencari cara untuk bisa mengeluarkan Joti dari tempat itu. Mereka bahkan sampai meminta bantuan dari pemerintah Mesir supaya bisa membantu mereka memalsukan identitas dari Joti. Kembali lagi kepada Joti yang kini diberitahukan kalau dia akan dikirimkan bersama dengan para pekerja PBB keluar dari negara Irak, tentunya dengan menggunakan identitas dan juga penampilan yang berbeda. Hal itu pun bertujuan supaya Joti bisa lolos dari pemeriksaan. Setelah sudah melakukan persiapan yang sangatlah matang, Joti kemudian melakukan perpisahan dengan Mahira serta Afra. Dia pun setelah itu kemudian berangkat ke bis untuk bisa bergabung dengan para pekerja PBB, serta juga diberikan identitas barunya. Mereka semua pun setelah itu pun berangkat menuju bandara. Ketika sedang dalam pengecekan identitas, terjadilah sedikit ketegangan karena datanya tidak ditemukan. Namun untungnya tak lama setelah itu, data dari Joti berhasil diupload dan membuatnya berhasil untuk melewati pemeriksaan. Sementara itu juga Habibah yang mendapatkan berita mengenai Joti dari siaran TV India. Dia pun langsung saja menyebarkan fotonya kepada semua bawahannya. Setelah menerima foto dari Joti, seorang teroris yang sebelumnya memeriksa Joti, dia pun langsung saja memberikan kabar kepada Habibah kalau Joti kini berada di bandara. Mereka pun setelah itu melakukan pemeriksaan di bandara. Melihat pemeriksaan tersebut, Joti pun seketika berlari
untuk mencari tempat bersembunyi. Di saat yang sama, Asad juga mendatangi bandara dengan keadaan yang masih terluka. Dia pun segera menyuruh agar semua bawahannya untuk mengunci bandara dan mencari di setiap sudut. Beruntungnya Joti berhasil untuk mengelabui para teroris dengan bersembunyi di dalam tangki air hingga malam hari. Setelah merasa aman, Joti pun akhirnya keluar dan melihat kalau kini pesawatnya sudah siap untuk lepas landas. Namun, tiba-tiba rupanya yang mendatanginya adalah Rafiq yang sebelumnya sudah dipaksa untuk menjadi anak buah dari Asad. Mereka berdua pun akhirnya melepaskan rindu, dan Rafiq mengatakan kalau dia akan mengalihkan perhatian dengan memadamkan lampu. Dan sementara lampunya mati, dia pun meminta supaya Joti harus sekuat tenaga berlari ke pesawat dan berusaha sembunyi dimanapun, asalkan dia bisa keluar dari negara itu. Mereka berdua pun akhirnya berpisah dan Rafiq juga memberikan Joti sebuah surat yang mau dia titipkan kepada ibunya. Setelah itu, Rafiq pun pergi untuk mematikan listrik dan mengorbankan nyawanya untuk menahan beberapa teroris. Di saat yang sama, Joti pun seketika berlari sekuat tenaganya untuk menuju ke pesawat, hingga pada akhirnya setelah itu terlihatlah Asad yang kesal dan menebak mati Rafiq karena tidak menemukan Joti. Pesawat juga akhirnya kembali diperiksa, namun Joti tidak ditemukan dimanapun. Pada akhirnya pesawat pun juga dibiarkan untuk lepas landas dengan Joti yang ternyata bersembunyi di dalam tempat roda pesawat. Pemerintah India sendiri dibuat kecewa karena mendapatkan berita kalau Joti tidak ada di daftar penumpang yang dikirim. Hingga akhirnya ketika pesawat sudah mendarat, Joti pun ditemukan terjatuh dari lubang ban dan beruntungnya dia masihlah hidup. Beberapa hari setelah kepulangannya itu, Joti kemudian mencoba mengirimkan suratnya kepada ibu Rafiq. Dia pun secara tidak sengaja membacakan surat tersebut, yang intinya mengungkapkan perasaan Rafiq kepada dirinya, wanita yang sudah mencuri hatinya pada pandangan pertama, seorang wanita India pemberani yang bernama Joti. Membacakan pesan tersebut, Joti pun hanya bisa menangis dan menelpon ibunya Rafiq untuk bercerita mengenai anaknya. Setelah kejadian itu, film ini pun selesai. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita teroris kali ini. Semoga kalian semuanya bisa terhibur dengan alur cerita yang Mimin bawakan. Pesan yang bisa kita dapatkan dari film kali ini adalah sesulit apapun dirimu, jangan pernah untuk menjadi teroris, apalagi mengatasnamakan Tuhan untuk perbuatan yang jahat, karena semua ajaran yang benar tidak pernah mengajarkan untuk berbuat jahat. Mimin selaku tuan rumah dari channel ini mengucapkan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menekan tombol like dan juga subscribe-nya. Terima kasih sudah memberikan komentar baik. Dan terima kasih karena masih untuk menjadi orang baik. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Tabea.